Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baikatukum Sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Kaifahalkum ya akhwat? Inna bil khairi alhamdulillah. Kabarnya sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut materi kita ya di pelajaran Aqidah al-Ahkam. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang adab menjenguk orang sakit. Apa? Ada menjenguk orang sakit. Adab menjenguk orang sakit. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Nisha, hadir. Sarifah, hadir. Muzda, hadir. Salma, baik. Alhamdulillah hadir semua ya. Muhammad doang semua yang bisa diabsen. Baik, ya seperti yang tadi Ibu bilang, materi kita ini tentang adab menjenguk orang sakit. Ya, mohon maaf berhubung tidak ada infokus, jadi kita ya pakai seadanya. Yang laptop, benar tidak? Enggak, gimana? Ya, adab menjenguk orang sakit. Baik, sebelum kita masuk kepada materi inti adab menjenguk orang sakit, perlu kita ketahui bahwa menjenguk orang sakit itu adalah perbuatan yang mulia dan sangat dianjurkan. Apa dianjurkan itu? Disunahkan ya. Baik, ada baiknya dikerjakan ya, dianjurkan itu. Nah, agama Islam itu adalah rahmat. Ya. Rahmat Islam itu mencakup kepada semua sisi kehidupan kita. Di antaranya rahmat Islam itu kepada orang-orang yang lemah dan juga orang yang sakit. Kenapa begitu? Karena orang sakit itu sedang menahan penderitaannya dan juga menahan rasa sakit yang sedang menyerang dirinya. Kemudian oleh karena itu agama Islam sangat memberi perhatian besar kepada akhlak yang mulia ini, sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menjanjikan pahala yang besar juga ganjaran yang banyak bagi orang yang menjenguk orang sakit. Kenapa? Kenapa bisa diberi ganjaran dan pahala yang banyak sama Allah? Padahal cuma menjenguk orang sakit. Kenapa? Siapa yang tahu? Iya, apa? Karena Allah bersama orang yang sakit. Karena Allah bersama orang sakit. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam diri orang sakit itu ada keutamaan juga kemuliaan bagi orang yang jenguk. Makanya orang yang jenguk orang sakit itu Allah kasih ganjaran juga pahala yang banyak. Seperti yang tadi di awal sudah dikatakan bahwasanya menjenguk orang sakit itu disunahkan. Apa sunnah? Definisi sunnah? Ya, sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak mendapat apa-apa. Nah, disunahkan. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, kita mendapat pahala. Kalau nggak menjenguk, tidak ada apa-apa. Kalau menjenguk dapat pahala dan berlipat-lipat pahalanya, karena mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari orang yang sakit. Paham? Nah, dan juga kita menjenguk orang yang sakit itu dengan menyiapkan apa? Tadi menyiapkan menyenangkan orang yang sakit, karena kegembiraan atau kesenangan orang yang sakit itu bisa merendahkan rasa sakit yang diderita orang itu. Ya. Kalau misalkan orang sakit nih udah sakit banyak pikiran, makin sakit, makanya dengan kita jenguk dia biar dia sejenak melupakan rasa sakitnya. Gitu. Walaupun tetap aja sakit, tapi untuk mengurangi, karena kalau orang sakit senang, insya Allah nggak terlalu sakitnya akan lebih terasa nanti. Lanjut, nggak kelihatan dulu. Masuk pada materi ini, yaitu adab menjenguk orang sakit. Ya, ada ibu aja ya. Ya, adab menjenguk orang sakit itu ada 3 poin. Yang pertama ini di sini memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah dan lemah lembut. Ya, memberi salam gimana memberi salam? Assalamualaikum. Ya,
anta syafi'i. Berarti bagaimana? Anta syafi'i. Ini doa ketika menjenguk orang yang sakit ya. Adanya di awal tadi ya. Ada pertama itu menjenguk orang yang sakit, mengucap salam, menjabat tangan, kemudian mendoakannya. Nah ini dia doanya. Baik, ibu baca udah kali ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adhibil ba'sa. Allahumma adhibil ba'sa. Ishfi anta syafi. Ishfi anta syafi. La shifaa'a illa shifaa'uka. La shifaa'a illa shifaa'uka. Shifaa'an la yughadiru saqaman. Shifaan la yughadiru. Ini doanya tadi berbarengan ketika masuk salam, menjabat tangan, kita doain. Ya, atau kalau misalkan nggak hafal untuk panjangan tadi ada yang paling banyak apa? Sahabat tasawuf. Atau bahasa kita sembuh ya, gitu kan? Nah, yang penting didoain gitu. Kita baca 3 kali. Nanti di akhir dites, bukan dites. Siapa yang paling cepat udah hafal duluan, angkat tangan duluan, nanti dapatnya. Baik, kita lanjut yang kedua adalah poin yang kedua, mengajukan pertanyaan kecil kepada yang sakit. Misalnya apa? Bagaimana? Udah berapa lama sakitnya? Apa lagi? Sakit apa? Apa yang dirasa? Gimana ya biasanya? Basa-basi. Ingat harus digarisbawahi pertanyaan kecil atau pertanyaan ringan. Atau apa ya udah kalau misalnya sakit apa? Oh sakit ini udah stop sampai situ. Jangan diperpanjang. Misalkan sakit apa? Ini susuk kemarin. Oh susuk, oh hati-hati lagi. Abis susuk kamu bisa begini. Yang ada apa? Yang sakit jadi overthinking. Yang tadinya cuma kan susuk ya udah apa namanya? Kalau dia punya obat yang apa tuh namanya inhaler ya. Kayak gitu karena dia punya asma. Tinggal dipakai itu sembuh udah, tinggal istirahat aja. Tapi karena apa? Yang dia ngomong nanti kok begini, nanti kok begitu, akibatnya begini panjang, akhirnya yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran, yang tadinya sakitnya ringan karena kepikiran jadi makin sakit, bahaya. Yang tadinya sakit aja di rumah, besok masuk rumah sakit gara-gara habis dijenguk orang ini. Alhamdulillah. Hanya itu ya. Ini sekedar apa? Basa-basi ya. Kan orang Indonesia mah kan basa-basi gitu, jangan to the point. Tuh, jangan berat juga pertanyaannya dengan yang lain. Kemudian sebelum masuk ke poin yang ketiga ini ada 5 cabang ya. Kita tes kefokusan dulu. Ngantuk gak? Malam baik. Ikutin instruksi ibu ya. Kalau kata ibu tepuk 1 berarti 1. Kalau tepuk 2 udah bisa. Kalau tepuk 3 berarti ini. Tepuk 3. Tadi apa ya? Tepuk 3. Gitu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, tepuk 1, 2. Jangan mau tangan dulu, oke. Tepuk 1, 2, tepuk 2, 3, tepuk 2, 3, 1. Bahwa sakit ini adalah cobaan yang harus dicoba. Sakit ini adalah cobaan atau ujian dari siapa? Dari Allah, sehingga harus kita terima dengan ikhlas, dengan ridho, jangan ngadu. Ikhlas, gimana caranya ikhlas? Gimana caranya ridho? Berarti penyakit termasuk takdir Allah kan? Termasuk aturan Allah kan? Kehendak Allah kan? Gimana caranya ridho dan ikhlas? Hah? Apa? Gimana caranya ridho dan ikhlas? Alhamdulillah. Ya, kita tadi ingat bahwa sakit ini adalah ujian. Jangan sampai kalau orang namanya ridho berarti nggak boleh ngeluh, gini sakit ya Allah, gini.
teguran. Apa teguran? Mengingat, ya kan? Mungkin kita udah terlalu jauh dari Allah, makanya Allah balik ke Allah. Ditegur nih, saya sakit, biar baliknya. Makanya tadi kan orang ingat Allah ketika sakit, pas lagi senang nggak ingat. Makanya Allah tegur bahwa sakit, ya dibalik. Orang sakit katanya dosanya diampuni. Iya, dosanya diampuni. Dosanya berguguran, tapi jangan sampai. Berarti kalau yang Ambil yang Allah. Apa? Ini gugurannya juga nggak semuanya mantap. Tuh, balik dosa-dosa kecil itu, gitu ya. Terus juga kalau misalnya masih kuat baca Quran, jangan sampai ditinggalkan. Ingetin lagi apa namanya dalam sehari itu jangan sampai terlewat baca Al-Quran minimal 2 lembar. Artinya dia harus punya target berapa? Bisa berapa targetnya sehari? Harus punya target, Al-Quran punya target. Ada urusan. Target doang tapi nggak gini. Berapa nih ya? Tahu. Kalau bacanya pas halakoh doang saja. Udah nggak ada halakoh semua lo baca. Jangan harus punya kedalusan sendiri. Jangan pas halakoh doang. Nah, praktekin harus. Ya memang ada boleh. Tapi emang sih gitu. Terus aja. Ya tapi udah sekali udah masya Allah. Asal rutin ya. Yang kecil-kecil malah menjadi besar. Dikit-dikit lama-lama banyak. Jangan langsung banyak tapi jarang-jarang. Dengan mana? Dikit-dikit jadi banyak daripada sekali banyak tapi jarang banget. Bulan sekali ya Allah. Bulan sekali bulan. Ya. Itu yang terakhir ya. Kita jangan berburuk sangka kita sakit. Ya, jadi kita ingat lagi ini teguran buat saya. Mungkin saya sudah terlalu jauh dari Allah, makanya Allah tegur buat kita balik lagi, kita mendekatkan diri lagi kepada Allah. Baik, sampai sini ya. Jadi ada menjawabkan apa kita ada berapa tadi? Ada 3 ya. Masuk. Sebelum kuis tanya dulu siapa yang mau ditanya. Ada yang belum paham materinya? Oh, udah paham. Gampang ya. Kita akhlak di pelajaran kelas 1. Satu SMK. Oke, ada? Tangan ditanya. Angkat tangannya 1 sampai 3 sampai 2 aja. Yang hafal ini dulu anak-anak. 1, 2, 3. Fakir Islam Tala. Nanti. Aduh, aku sedih. Ya, dari mana? Kita pusat. Belum. Sebutkan satu adab dari
tahu mana